Kisah nyata horor pesugihan penjual ayam goreng, tumbal SEMBELIHK kambing pecatan pabrik. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran provinsi, Sugito dan Rindah menjalani kehidupan yang sederhana. Mereka telah menikah selama 5 tahun dan memiliki seorang putri bernama Winda, yang baru berusia 3 tahun. Sugito, seorang buruh pabrik, dan Rindah, seorang ibu rumah tangga, berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Winda, meski terkadang harus berkorban. Hari-hari Sugito di pabrik penuh dengan kerja keras. Dia bekerja dari pagi hingga sore, berusaha keras untuk memenuhi target dan mendapatkan upah yang layak. Namun, semua itu berubah ketika pabrik tempatnya bekerja mengumumkan pengurangan karyawan. Sugito terpaksa menerima kenyataan pahit bahwa ia dipecat. Rasa putus asa mulai menyelimuti hidupnya. Setelah dipecat, Sugito berusaha mencari pekerjaan lain, tetapi semua usaha itu sia-sia. Di tengah kesulitan finansial, Rindah mulai merasa cemas. Mereka tinggal di rumah kecil yang sederhana, dengan dinding yang mulai pudar dan atap yang bocor. Uang tabungan mereka semakin menipis, dan utang yang harus dibayar semakin menumpuk. Setiap malam, mereka duduk di teras rumah, saling berbagi keluh kesah tentang masa depan yang kelam. "Rindah, bagaimana kita bisa terus bertahan?" tanya Sugito dengan suara lemah. "Winda butuh makanan yang layak. Aku ingin dia bahagia." Rindah menatap suaminya, matanya berkilau dengan air mata. "Aku tahu, Sugito, tapi kita sudah mencoba segalanya. Warung ayam goreng yang kita buka pun belum berhasil menarik pelanggan." Sugito merasakan beban berat di dadanya. Dia tidak ingin melihat Winda tumbuh dalam kemiskinan. Dalam keputusasaannya, pikirannya mulai melayang kepada cara-cara yang tidak biasa untuk mengatasi masalah ini. Ia teringat tentang cerita-cerita pesugihan yang sering ia dengar dari teman-temannya. Pesugihan sering dikaitkan dengan kekayaan instan, tetapi juga dengan konsekuensi yang menyeramkan. "Bagaimana kalau kita mencoba pesugihan?" ucap Sugito, suaranya bergetar. Rindah terdiam, terkejut oleh usulan tersebut. Ia tahu bahwa pesugihan bisa membawa kekayaan, tetapi di balik itu, ada risiko dan bahaya yang tidak bisa diabaikan. "Apa itu benar-benar cara yang tepat, Sugito?" "Kita harus berpikir panjang," Rindah berkata dengan suara tegas. Namun, saat melihat wajah Winda yang ceria bermain dengan mainan usang, hatinya bergetar. Ia ingin memberikan kebahagiaan bagi anaknya. Setelah berdiskusi panjang, keduanya sepakat untuk mencari Mbah Karto, seorang dukun tua di desa yang dikenal dengan praktik pesugihannya. Mbah Karto diyakini memiliki kemampuan untuk mendatangkan kekayaan, tetapi juga dikenal dengan ritual-ritual yang menyeramkan. Malam itu, dengan perasaan campur aduk, Sugito dan Rindah berangkat menuju rumah Mbah Karto. Jalan setapak menuju rumah dukun tampak gelap dan mencekam, dan suasana malam yang sunyi membuat jantung mereka berdebar. Mereka berdua saling menggenggam tangan, seolah-olah saling memberikan kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Ketika mereka tiba di depan rumah Mbah Karto, suasana di sekelilingnya terasa berat. Mbah Karto menyambut mereka dengan senyuman misterius dan tatapan yang dalam. "Apa yang bisa saya bantu?" tanyanya, suaranya menenangkan namun penuh makna. Sugito menceritakan nasib mereka, tentang kesulitan yang dihadapi dan keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Winda. Mbah Karto mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk. "Kekayaan tidak datang tanpa pengorbanan. Jika kalian ingin mengubah nasib, kalian harus siap memberikan tumbal." Sugito dan Rindah saling memandang, hati mereka bergetar. Mereka tahu bahwa keputusan ini bisa menjadi titik balik dalam hidup mereka, tetapi juga bisa membawa bencana. Namun, rasa putus asa yang menghimpit mereka membuat mereka merasa tidak punya pilihan lain. Dengan tekad yang bulat, mereka bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang, bahkan jika itu berarti memasuki dunia yang gelap dan penuh misteri. Setelah malam yang penuh diskusi dan keraguan, Sugito dan Rindah memutuskan untuk melanjutkan rencana mereka dan menemui Mbah Karto,
dukun tua yang dikenal dapat membantu orang-orang dalam kesulitan finansial melalui praktik pesugihan. Pagi itu, mereka berangkat dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada harapan untuk mengubah nasib mereka, di sisi lain, ada rasa takut yang terus menghantui pikiran mereka. Perjalanan menuju rumah Mbah Karto terasa panjang. Jalan setapak yang mereka lalui dikelilingi oleh pepohonan rimbun, dan suasana sekeliling tampak sunyi. Hanya suara langkah kaki mereka dan desiran angin yang terdengar. Rindah menggenggam tangan Sugito erat-erat, seolah-olah ingin memberi kekuatan pada suaminya yang tampak resah. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Rindah bertanya, suaranya bergetar. Apa kita sudah memikirkan semua konsekuensi yang mungkin terjadi? Sugito menghela napas dalam-dalam. Aku tahu, Rindah, tapi kita tidak punya pilihan lain. Kita harus melakukan sesuatu untuk Winda. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di depan rumah Mbah Karto. Rumahnya tampak tua dan sederhana, dikelilingi oleh tanaman-tanaman liar. Di depan pintu, ada beberapa benda aneh dan simbol-simbol yang membuat suasana semakin mencekam. Mbah Karto menyambut mereka dengan senyuman yang hangat, tetapi juga penuh misteri. Selamat datang, Sugito dan Rindah, katanya, seolah-olah sudah tahu siapa mereka. Masuklah, kita perlu membicarakan niat kalian. Mereka masuk ke dalam rumah, yang di dalamnya dipenuhi oleh berbagai benda spiritual, patung, lilin, dan alat-alat yang digunakan untuk ritual. Mbah Karto mengajak mereka duduk di sebuah ruang tamu kecil. Suasana di dalam rumah terasa berat dan kental dengan aroma dupa yang membakar. Jelaskan apa yang membuat kalian datang ke sini, Mbah Karto meminta, tatapannya tajam namun menenangkan. Sugito mulai menceritakan kesulitan mereka, kehilangan pekerjaan, kesulitan finansial, dan keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Winda. Rindah menambahkan, kami ingin bisa memberi Winda sesuatu yang layak. Kami ingin melihat senyumnya kembali. Mbah Karto mendengarkan dengan seksama. Setelah beberapa saat, ia mengangguk. Kekayaan tidak datang tanpa pengorbanan. Jika kalian ingin mengubah nasib, kalian harus siap memberikan tumbal. Sugito dan Rindah saling berpandangan, merasakan ketegangan yang meningkat. Tumbal, apa yang harus kami lakukan? Tanya Sugito, suaranya penuh keraguan. Mbah Karto menjelaskan bahwa mereka harus melakukan ritual penyembelihan kambing sebagai tumbal. Kambing adalah pilihan yang tepat. Dengan darahnya, kalian akan mendapatkan berkah yang kalian cari. Namun, kalian harus siap dengan konsekuensi dari tindakan ini, katanya dengan nada serius. Rindah merasakan gelombang ketakutan. Apa yang akan terjadi setelah ritual itu? Tanyanya dengan cemas. Kekayaan akan datang kepada kalian, tetapi ingat, tumbal yang kalian berikan memiliki harga. Kalian harus siap menerima konsekuensinya, Mbah Karto memperingatkan. Setelah berdiskusi lebih lanjut, Sugito dan Rindah akhirnya sepakat. Mereka membeli seekor kambing dari seorang peternak di desa dan kembali ke rumah Mbah Karto untuk memulai ritual. Dalam perjalanan, pikiran mereka dipenuhi oleh keraguan dan harapan. Apakah ini keputusan yang benar? Apakah mereka benar-benar siap dengan apa yang akan terjadi? Sesampainya di rumah Mbah Karto, suasana semakin tegang. Mbah Karto mempersiapkan semua yang diperlukan untuk ritual. Ia menyalakan lilin, mengatur dupa, dan menyiapkan altar sederhana. Sugito dan Rindah hanya bisa menonton, merasakan ketegangan yang menyelimuti ruangan. Ketika ritual dimulai, Mbah Karto mengucapkan mantra-mantra yang membuat bulu kuduk Sugito merinding. Kambing yang mereka bawa disembelih dengan cara yang tidak biasa. Sugito merasa tertekan, menyaksikan darah kambing mengalir dan dituangkan ke tanah sebagai persembahan. Rindah menutup matanya, berusaha menahan air mata. Sugito dan Rindah berdoa, berharap ritual ini akan memberikan mereka kekayaan yang dijanjikan. Namun, di dalam hati mereka, ada rasa cemas yang terus mengintai. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, atau justru terjebak dalam kegelapan yang tak terduga? Setelah ritual selesai, Mbah Karto menegaskan bahwa kekayaan akan segera datang.
Kalian akan melihat perubahan dalam waktu dekat. Namun, ingat, kalian harus siap dengan apa yang telah kalian lakukan, katanya dengan nada penuh peringatan. Sugito dan Rinda pulang dengan perasaan campur aduk. Mereka merasa harapan baru muncul, tetapi di saat yang sama, ada bayangan ketakutan yang terus membayangi. Mereka tidak tahu bahwa langkah pertama mereka menuju pesugihan telah membuka pintu menuju dunia yang tidak mereka inginkan. Dalam perjalanan pulang, meskipun mereka berusaha untuk optimis, kegelapan mulai menyelimuti pikiran mereka, membuat mereka meragukan keputusan yang telah diambil. Setelah ritual penyembelihan kambing bersama Mbah Karto, Sugito dan Rinda kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Harapan dan ketakutan saling beradu dalam benak mereka. Mereka berharap kekayaan segera datang, tetapi bayangan konsekuensi dari tumbal yang telah mereka berikan terus menghantui pikiran mereka. Hari-hari berlalu, dan kehidupan mereka mulai berubah. Warung ayam goreng mereka yang sebelumnya sepi kini mulai ramai dikunjungi pelanggan. Rinda dan Sugito merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan ketika melihat pelanggan menikmati makanan mereka. Namun, di balik senyuman yang mereka tunjukkan, ada rasa cemas yang terus mengintai. Di malam hari, ketika semua orang di desa sudah terlelap, Sugito sering terbangun mendengar suara-suara aneh. Suara berbisik yang tidak bisa ia pahami, dan kadang-kadang, ia merasa ada yang mengawasinya dari kegelapan. Rinda juga mulai merasakan hal yang sama. Ia sering terbangun dan melihat bayangan bergerak di sudut-sudut rumah, membuatnya merasa tidak nyaman. Suatu malam, ketika Sugito pulang dari warung, ia menemukan Winda terbangun dengan ketakutan. "Ayah, ada yang datang," kata Winda, suaranya bergetar. Sugito mencoba menenangkan anaknya, tetapi hatinya tidak tenang. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mbah Karto kembali mengunjungi mereka beberapa hari setelah ritual. Ia datang dengan wajah serius, dan suasana di rumah mereka terasa semakin tegang. "Kekayaan yang kalian dapatkan tidak akan bertahan lama," katanya tanpa basa-basi. "Tumbal yang kalian berikan memiliki konsekuensi. Kalian harus siap menghadapi apa yang akan terjadi." Sugito dan Rinda terdiam, mendengarkan kata-kata Mbah Karto dengan cemas. "Apa yang harus kami lakukan, Mbah?" tanya Sugito, suaranya penuh ketakutan. "Kami sudah berusaha keras untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Mbah Karto menjelaskan bahwa mereka perlu melakukan ritual tambahan untuk menetralkan energi negatif yang mungkin mengikut mereka setelah memberikan tumbal. "Kalian harus melakukan persembahan kepada makhluk yang telah menerima tumbal kalian. Hanya dengan begitu, kalian bisa mendapatkan perlindungan dan menjaga kekayaan yang telah datang," katanya. Mendengar hal itu, Sugito dan Rinda merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak berujung. Mereka tidak ingin kehilangan apa yang telah mereka peroleh, tetapi pada saat yang sama, mereka merasa semakin dalam terjerat dalam dunia yang misterius dan menakutkan. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Rinda, suaranya hampir putus asa. Mbah Karto menjelaskan bahwa mereka perlu melakukan ritual baru dengan syarat yang berbeda. Kali ini, mereka harus menyediakan sesaji yang lebih lengkap, termasuk makanan, bunga, dan lilin. Sugito dan Rinda pun sepakat untuk melakukannya, meskipun rasa ketakutan semakin mengganggu mereka. Malam ritual baru pun tiba. Mbah Karto meminta mereka untuk membawa berbagai persembahan, termasuk nasi, ayam, buah-buahan, dan bunga-bunga segar. Sugito dan Rinda mengikuti instruksi Mbah Karto dengan penuh perhatian, meskipun hati mereka bergetar dengan ketakutan. Mereka merasa seperti sedang berjalan di tepi jurang, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika semua sudah siap, Mbah Karto memimpin ritual dengan serius. Dalam suasana yang mencekam, ia mulai mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Lilin berkedip-kedip, dan aroma dupa mengisi udara. Suasana semakin tegang, dan Sugito merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rinda, yang berdiri di sampingnya, merasakan getaran aneh di udara. "Sugito, aku merasa tidak nyaman," bisiknya. "Seperti ada yang mengawasi kita." Sugito mengangguk, merasakan hal yang sama.
Ketika Mbah Karto mengangkat persembahan ke langit, tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat lilin padam dan menciptakan suasana yang lebih menakutkan. Dalam kegelapan, mereka mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan yang memanggil nama mereka. Mbah Karto tetap tenang, tetapi wajahnya menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Jangan takut, terus berdoa. Mereka hanya ingin memastikan bahwa tumbal kalian diterima, katanya. Namun, Sugito meragukan kata-kata Mbah Karto. Apakah semua ini benar-benar untuk kebaikan mereka, atau justru semakin mendekatkan mereka pada kegelapan? Setelah selesai, Mbah Karto memberitahu mereka bahwa ritual berjalan lancar, dan mereka seharusnya merasa tenang. Namun, saat mereka pulang, ketegangan masih membayangi. Sugito dan Rinda merasa seolah-olah mereka telah melangkah ke dalam dunia yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Malam itu, saat mereka berusaha tidur, suara-suara aneh kembali mengganggu. Winda mulai menangis, ketakutan. Ada yang datang, ayah. Teriaknya. Sugito merasa panik. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Apakah mereka telah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari diri mereka? Kegelapan semakin mendekat dalam hidup mereka. Meskipun mereka telah melakukan ritual dan persembahan, rasa cemas dan ketakutan tidak pernah hilang. Mereka merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan yang tidak mereka pahami. Dalam ketidakpastian itu, Sugito mulai menyadari bahwa mencari kekayaan dengan cara pesugihan bisa membawa mereka ke jalan yang sangat berbahaya. Seiring berjalannya waktu, keberhasilan usaha warung ayam goreng Sugito dan Rinda semakin terlihat. Pelanggan mulai berdatangan, dan penghasilan mereka meningkat pesat. Sugito merasa bangga bisa memberikan yang terbaik bagi keluarganya, dan Rinda tampak lebih ceria ketika menyajikan makanan untuk pelanggan. Namun, di balik senyuman mereka, ada rasa cemas yang terus mengintai, karena mereka tahu betul apa yang telah mereka korbankan untuk mencapai semua ini. Kehidupan yang sebelumnya penuh kesulitan kini mulai berubah. Mereka mampu membeli pakaian baru untuk Winda, dan Rinda bahkan berhasil membelikan boneka kelinci yang sudah lama diimpikan anaknya. Melihat senyum bahagia Winda membuat hati Sugito lega, tetapi saat yang sama, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Suatu malam, ketika Sugito pulang dari warung, ia mendapati Winda terbangun dengan ketakutan. "Ayah, ada yang datang," ucap Winda, matanya bergetar. Sugito berusaha menenangkan anaknya, tetapi saat ia melihat ke sekitar, ia merasakan kehadiran yang aneh. Suasana di rumah terasa berat, seolah-olah ada yang mengawasi mereka. Dalam beberapa hari berikutnya, kejadian aneh mulai terjadi. Rinda mendapati benda-benda di rumah sering berpindah tempat tanpa alasan yang jelas. Suara bisikan yang tidak bisa dipahami semakin sering terdengar, dan kegelapan seolah menyelimuti rumah mereka. Sugito dan Rinda mulai merasakan dampak dari pesugihan yang mereka lakukan. Setiap malam, rasa takut semakin mencekam, dan mereka berdua terbangun dengan keringat dingin, merasakan ada yang tidak beres. Satu malam, dalam keadaan terjaga, Sugito memutuskan untuk pergi ke warung lebih awal. Ia ingin memastikan semuanya berjalan lancar, tetapi saat berada di sana, ia merasa aneh. Pelanggan yang biasanya datang, kini tampak lebih sedikit. Beberapa dari mereka tampak gelisah, seolah merasakan sesuatu yang tidak nyaman di sekitar mereka. Apakah ini mungkin dampak dari tumbal yang mereka lakukan? Sugito mulai meragukan keputusan mereka untuk melakukan pesugihan. Ia teringat kembali pada peringatan Mbah Karto, bahwa tumbal yang mereka berikan memiliki harga. Dalam kegalauan, ia mencari cara untuk mengembalikan keadaan, tetapi tidak tahu kemana harus mencari jawaban. Ketika Sugito kembali ke rumah, Rinda menunggu dengan wajah cemas. "Sugito, aku merasa ada yang tidak beres." Winda sering menangis dan tidak mau tidur sendiri. Dia bilang ada yang mengawasi dari kegelapan. Rinda mengungkapkan kecemasannya. Sugito merasakan hatinya tertekan. Mereka telah mendapatkan kekayaan, tetapi pada harga yang sangat mahal. Keesokan harinya, Mbah Karto datang mengunjungi mereka. Dengan wajah serius,
Ia memberitahu mereka bahwa kekayaan yang mereka nikmati tidak akan bertahan lama jika mereka tidak melakukan ritual tambahan untuk menetralkan energi negatif yang mengejar mereka. Kalian harus melakukan persembahan yang lebih besar untuk mendapatkan perlindungan. Jika tidak, kalian akan kehilangan segalanya, katanya. Sugito dan Rindah merasa terjebak. Mereka ingin menghindari ritual lagi, tetapi ketakutan kehilangan segalanya membuat mereka tidak punya pilihan. Mereka setuju untuk melakukan ritual baru, meskipun rasa cemas dan ketidakpastian semakin menyelimuti mereka. Malam itu, mereka mempersiapkan semua yang diperlukan untuk ritual. Mbah Karto meminta mereka untuk menyediakan persembahan yang lebih lengkap, nasi, ayam, buah-buahan, dan lilin. Sugito merasa seolah-olah mereka sedang berurusan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dalam hati, ia mulai meragukan apakah semua ini sebanding dengan kebahagiaan yang mereka cari. Ketika malam ritual tiba, suasana di rumah terasa tegang. Mbah Karto mengatur semua persembahan dengan hati-hati, sementara Sugito dan Rindah hanya bisa menunggu dengan rasa cemas. Mereka berdoa, berharap ritual ini akan membawa perlindungan dan mengusir kegelapan yang mengintai mereka. Selama ritual, Mbah Karto mulai mengucapkan mantra, dan suasana di sekitar mereka menjadi semakin mencekam. Lilin berkedip-kedip dan aroma dupa mengisi udara. Sugito merasakan getaran aneh di udara, dan saat Mbah Karto mengangkat persembahan ke langit, angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat lilin padam dan menciptakan suasana yang lebih menakutkan. Setelah ritual selesai, Mbah Karto memberitahu mereka bahwa semua telah berjalan lancar. Namun, saat mereka pulang, ketegangan masih membayangi. Sugito dan Rindah merasa seolah-olah mereka telah membuat kesalahan yang fatal. Kegelapan yang mereka rasakan semakin mendalam, dan meskipun mereka memiliki kekayaan, hati mereka dipenuhi oleh rasa cemas yang tak terhingga. Di malam hari, saat mereka berusaha tidur, suara-suara aneh kembali mengganggu. Winda mulai menangis, ketakutan. Ada yang datang, ayah. Teriaknya. Sugito merasa panik, tidak tahu harus berbuat apa. Apakah mereka telah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari diri mereka? Dalam ketidakpastian itu, Sugito menyadari bahwa mencari kekayaan dengan cara pesugihan bisa membawa mereka ke jalan yang sangat berbahaya. Kekayaan yang mereka peroleh kini terasa seperti kutukan, membuat mereka terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tidak mereka inginkan. Tanpa mereka sadari, perjalanan mereka menuju pesugihan kini dipenuhi oleh rasa penyesalan yang mendalam, dan mereka mulai menyadari bahwa tidak ada kekayaan yang sebanding dengan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Kekayaan yang dulunya menjadi harapan kini berubah menjadi kutukan. Sugito dan Rindah merasa terjebak dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Meskipun usaha warung ayam goreng mereka terus berjalan, suasana di rumah semakin mencekam. Setiap malam, suara-suara aneh dan bisikan yang tidak jelas semakin mengganggu tidur mereka. Winda, anak mereka, sering terbangun dengan ketakutan, memanggil nama orang tuanya dalam ketakutan. Suatu malam, setelah ritual baru yang mereka lakukan, Sugito terbangun dengan keringat dingin. Ia mendengar suara tawa mengerikan yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi rasa cemas dan ketakutan semakin mencekam. Winda terbangun dan melihat ke arah ayahnya, matanya penuh ketakutan. "Ayah, ada yang datang lagi," katanya sambil menggenggam tangan Sugito erat-erat. "Tenang, sayang, tidak ada yang datang." Sugito berusaha menenangkan Winda, tetapi hatinya sendiri tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai mereka, sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Keesokan harinya, suasana di warung mulai berubah. Pelanggan yang biasanya ramai kini mulai berkurang. Mereka datang dengan wajah cemas dan segera pergi setelah memesan makanan. Beberapa dari mereka menghindari tatapan Sugito dan Rindah, seolah mereka tahu ada sesuatu yang salah. Sugito merasakan bahwa kekayaan yang mereka peroleh mulai memudar, dan ketakutan semakin menghantui mereka. Rindah, yang merasakan hal yang sama, mulai berusaha mencari cara untuk mengembalikan keadaan. Ia mengingat kembali semua peringatan Mbah Karto. Sugito,
Kita harus menemui Mbah Karto lagi. Mungkin dia bisa membantu kita, katanya dengan suara penuh harapan. Sugito setuju, meskipun rasa takut menyelimuti hatinya. Mereka segera berangkat menuju rumah Mbah Karto, berharap bisa mendapatkan jawaban yang mereka cari. Saat tiba, suasana di rumah Mbah Karto terasa lebih berat dari biasanya. Mbah Karto menyambut mereka dengan wajah serius, dan tanpa banyak bicara, ia mengajak mereka masuk. Setelah mendengar semua yang terjadi, Mbah Karto mengangguk. Kalian telah mengundang energi negatif ke dalam hidup kalian. Tumbal yang kalian berikan telah menarik perhatian makhluk yang tidak baik. Kalian harus melakukan pembersihan, katanya dengan tegas. Sugito merasa terpuruk. Apa yang harus kami lakukan, Mbah? Kami sudah melakukan semua yang Anda sarankan, ujarnya, suaranya penuh ketidakberdayaan. Mbah Karto menjelaskan bahwa mereka perlu melakukan ritual pembersihan yang lebih kuat, yang melibatkan lebih banyak persembahan dan doa. Kalian harus mengembalikan semua yang telah kalian ambil. Hanya dengan cara itu, kalian bisa mendapatkan kembali ketenangan, katanya. Sugito dan Rindah merasa putus asa. Mereka telah memberikan tumbal, melakukan ritual, dan kini harus melakukan lebih banyak lagi. Rindah menatap suaminya, dan dalam tatapan itu, mereka saling mengerti bahwa mereka telah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Malam itu, mereka mempersiapkan ritual pembersihan. Mbah Karto memberitahu mereka untuk membawa persembahan yang melibatkan makanan, bunga, dan lilin, serta benda-benda yang melambangkan pengembalian. Sugito dan Rindah merasa beban berat di hati mereka, tetapi mereka tahu tidak ada pilihan lain. Ketika malam ritual tiba, mereka merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Mbah Karto memimpin ritual dengan serius, mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak bisa mereka pahami. Sugito berdoa dalam hati, berharap ritual ini bisa mengembalikan ketenangan bagi keluarganya. Namun, saat ritual berlangsung, suasana menjadi semakin aneh. Angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat lilin padam dan menciptakan suasana yang lebih menakutkan. Sugito merasakan getaran aneh di dalam ruangan, seolah-olah makhluk-makhluk yang mereka undang selama ini semakin mendekat. Rindah berpegangan erat pada tangan Sugito, matanya penuh ketakutan. Setelah ritual selesai, Mbah Karto memandang mereka dengan wajah serius. Kalian harus bersiap, energi negatif yang kalian tarik tidak akan mudah pergi. Kalian akan menghadapi konsekuensi dari tindakan kalian, katanya dengan nada peringatan. Sugito dan Rindah pulang dengan hati yang berat. Malam itu, mereka berusaha tidur, tetapi ketakutan terus mengintai. Winda terbangun lagi, menangis dan memanggil nama orang tuanya. Ayah, ada yang datang. Tolong, teriaknya. Sugito merasa hancur. Ia tidak tahu bagaimana melindungi keluarganya. Hari-hari berikutnya semakin sulit. Usaha warung mulai menurun, dan banyak pelanggan yang pergi. Sugito merasa terjebak dalam siklus kegelapan yang tidak berujung. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan yang mereka peroleh adalah hasil dari keputusan yang salah. Suatu malam, saat Sugito duduk sendirian di teras rumah, ia merenung tentang hidupnya. Bagaimana mereka bisa terjebak dalam keserakahan dan keinginan untuk cepat kaya. Semua ini dimulai dengan harapan untuk memberikan yang terbaik bagi Winda, tetapi kini justru menghancurkan mereka. Saat ia menatap bintang-bintang di langit, ia merasa seolah-olah mereka menertawakan kebodohannya. Dalam keheningan malam, Sugito merasakan penyesalan yang mendalam. Ia ingin mengembalikan semuanya, tetapi tahu bahwa itu tidak mungkin. Penyesalan itu menyengat, seakan-akan mengingatkannya akan semua keputusan buruk yang telah ia buat. Akhirnya, Sugito dan Rindah duduk bersama di teras, memeluk Winda yang tertidur di pangkuan mereka. Mereka menyadari bahwa tidak ada kekayaan yang sebanding dengan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Mereka telah kehilangan segalanya, tidak hanya kekayaan, tetapi juga ketenangan dan kebahagiaan yang pernah mereka miliki. Kegelapan yang mereka ciptakan kini menjadi bagian dari hidup mereka, dan penyesalan yang tak terhapus akan selalu menghantui mereka. Dalam momen hening itu, Sugito berdoa dalam hati, berharap agar suatu saat mereka bisa menemukan jalan kembali ke cahaya,
meskipun mereka tahu bahwa perjalanan itu mungkin akan sangat sulit. Cerita ini mengandung beberapa hikmah yang dapat diambil, antara lain. 1. Kesadaran akan konsekuensi tindakan. Setiap keputusan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan kekayaan dan kesuksesan, harus dipertimbangkan dengan matang. Tindakan impulsif untuk mencari jalan pintas, seperti pesugihan, dapat membawa konsekuensi yang serius. 2. Nilai kebahagiaan yang sejati. Kekayaan material tidak menjamin kebahagiaan. Kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang baik dengan keluarga, ketenangan jiwa, dan hidup yang jujur. Keluarga dan kebersamaan lebih penting daripada harta. 3. Pentingnya keberanian untuk menghadapi masalah. Alih-alih mencari solusi instan, penting untuk menghadapi masalah dengan cara yang benar dan tidak melibatkan hal-hal yang merugikan. Mencari bantuan yang sesuai, seperti dari teman atau profesional, lebih bijaksana. 4. Risiko dalam keputusan. Setiap keputusan yang diambil pasti memiliki risiko. Memahami risiko ini dapat membantu seseorang untuk lebih bijaksana dalam menentukan langkah-langkah yang diambil dalam hidup. 5. Kehidupan yang seimbang. Menjaga keseimbangan antara keinginan dan kebutuhan adalah kunci untuk hidup yang bahagia. Mengutamakan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aspek kehidupan akan membawa dampak positif. 6. Refleksi diri dan penyesalan. Cerita ini mengingatkan kita bahwa penyesalan sering datang terlambat. Penting untuk selalu merenungkan pilihan yang diambil dan belajar dari kesalahan agar tidak terulang di masa depan. 7. Daya tarik dan bahaya keserakahan. Keserakahan dapat menggoda seseorang untuk mengambil langkah-langkah yang merugikan. Kesadaran akan bahaya ini dapat membantu individu untuk tetap pada jalur yang benar dalam hidup. Secara keseluruhan, cerita ini mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam daripada sekadar materi, serta pentingnya integritas dan kesadaran dalam mengambil keputusan.